البدر علينا من ثنيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua, perkara masalah nasab ini akan kelar apabila dibuktikan dengan cara ilmiah ataupun tes DNA. Begitulah perkataan Yai Imad dan Gus Fuad Pleret. Begitu juga dengan para pengikutnya ataupun para pendukungnya. Tapi buktinya sampai sekarang kajian ilmiah yang diusung Yai Imad, ya, sebelumnya sempat ada yang menanggapinya, ya, tetapi setelah itu didiami saja. Terus tes DNA yang diprakasai Gus Fuad pun sama saja. Yang ada kita pecah, ya, dengan kepercayaan kita masing-masing. Pecah dengan argumentasi masing-masing. Sesama umat yang sholat, yang ngaji, yang maulid, ribut karena pasal nasab antara tim Wali Songo versus tim Ba'alawi. Ashabiku semua, kemarin saya sempat membaca riwayat yang sangat menarik. Muncullah solusi di pikiran saya. Kalau secara ilmiah ataupun tes DNA tidak berjalan mulus, yaitu siapa yang ngaku-ngaku zuriat Rasul, lemparkan saja ke kandang hewan buas. Gimana? Ada yang berani coba? Entah itu dari pihak Wali Songo ataupun Ba'alawi, ya itu hanya sekedar solusi. Mau dicoba silakan, ya enggak juga enggak apa-apa, ya. Karena ada riwayat hewan buas tak mau memakan daging keturunan Rasulullah SAW. Ini riwayat nyata loh, dalam kitab Al-Mafakhir karya Imam An-Nasaiburi, Lisanul Mizan karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Muruj Az-Zahab karya Al-Mas'udi. Itu di masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara. Ada seorang wanita bernama Zainab, mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut dirinya adalah putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu? Berarti ia hidup selama 200 tahun lebih. Karena rentang masa antara zaman Nubuwah dan Daulah Abbasiyah berkisar 2 abad lamanya. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, tetapi di tengah masyarakat, Zainab merupakan orang yang cukup berpengaruh. Ia memiliki banyak pengikut. Bahkan ia mampu mengeksploitasi harta pengikutnya. Maka Khalifah Al-Mutawakkil pun itu mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Kamu ini seorang gadis, dan Rasulullah SAW telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Khalifah mencecar Zainab. Kemudian Zainab berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Ashabiku semua, masih belum yakin dengan jawaban yang tidak masuk akal ini, Khalifah Al-Mutawakkil mengumpulkan masyayikh, ya, para tetua keturunan Ali bin Abi Thalib, putra-putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat kontroversial ini. Ya, dan kemudian mereka pun menyebutkan bahwa sebuah riwayat bahwa Zainab telah wafat. Apa yang kamu katakan untuk menjawab pertanyaan mereka? Khalifah kembali bertanya penuh selidik kepada Zainab. Itu riwayat palsu dan keji. Karena sesungguhnya privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Zainab mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang beliau kumpulkan,
adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab tidak. Ashabiku semua, namun beberapa saat kemudian, sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini dengan mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang mempunyai laqab nama panggilan Al-Hadi. Ashabiku semua, setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Ali sudah lama meninggal dengan menyebutkan tahun, bulan, dan hari kematiannya. Tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat. Jika benar dia adalah anak Fatimah, akhirnya Ali Al-Hadi kembali bersuara, berusaha mengungkap tipu daya Zainab dengan mengajukan sebuah tantangan. Sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas. Maka datangkanlah hewan buas kepadanya dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak, teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Katanya berusaha membela diri. Ashabiku semua, dengan tenang Ali Al-Hadi berkata, ya, aku berani membuktikannya. Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu di hadapan Ali Al-Hadi menjadi jinak dan penurut. Ashabiku semua, begitu melihat Ali keluar dari kandang dengan selamat dan dilihatnya dengan mata kepala sendiri, sebuah pemandangan yang langka, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa. Dan akhirnya ia akui kebohongan yang selama ini ia desuskan, tipu daya yang selama ini dia mainkan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini menjulukinya dengan sebutan Zainab Al-Kadzabah. Ashabiku semua, bagaimanakah dari kisah ini? Apakah bisa dijadikan solusi? Tapi kalau ada yang berani sih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.